Selamat malam. Hoax sepertinya makin merajalela di tengah situasi politik saat ini. Karenanya ada baiknya kalau malam hari ini kita bicara soal politik, hoax, dan humor. Dan selanjutnya saya akan mempersembahkan Sadia Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadia Ma'ruf, suami saya bernama Muhammad Sobar Al-Amin. Jadi setelah menikah nama saya Sadia Ma'ruf Amin. Kesamaan nama dan lokasi kejadian hanyalah kebetulan ya. Saya meskipun perempuan tetapi berani maju sendirian. Tidak perlu bawa-bawa tokoh. Beda sama caleg, katanya wakil rakyat. Mau jadi pemimpin, tapi lihat aja spanduk, poster, baliho, nggak pernah sendirian. Pasti ada foto tokoh, foto caleg. Kenapa nggak foto orang tuanya aja coba? Kan bagus ya, foto orang tua, bapak ibu, kemudian foto caleg. Kan kita bisa bilang bahwa saya adalah caleg yang diridhoi Allah karena direstui orang tua, kan gitu. Iya, insya Allah terpilih kalau ada restu dari tokoh. Iya, tapi siapa bilang loh nggak ada caleg yang memasang foto orang tua. Saya memasang foto orang tua kok, kata Ibu Puan Maharani. Iya, berbeda dengan capres dan cawapres ya, caleg tidak banyak dikenal masyarakat. Oleh karena itu perlu mempromosikan diri besar-besaran dengan berbagai macam tagline. Misalnya saya pernah lihat caleg dengan tagline muda, amanah, santun, siap kerja. Disingkat masa sih? Iya, pertama kali pengalaman pemilu, ada yang pemilih pemula mungkin. Pengalaman saya pertama kali ikut pemilu itu sudah yakin seyakin-yakinnya akan memilih mbak-mbak, kan ada poster baliho gede-gede ya, akan memilih mbak-mbak yang berhijab dan ada tai lalat di bawah bibir. Pokoknya saya yakin akan jadi wakil rakyat yang luar biasa, islami dan ceriwis gitu. Setelah, tunggu dulu, setelah dibuka surat suara, lah nggak ada fotonya. Ini yang mana mbak-mbak yang berhijab dan ada tai lalatnya? Lagian ya, berhijab itu bukan jaminan. Kita tahu orang kalau tertangkap korupsi langsung berhijab. Hijabnya Versace lagi, mahal sekali karena uang hasil korupsi. Pemilu makin hari makin merepotkan. Hoax banyak beredar ya, kita tahu hoax banyak beredar dan menguji pengetahuan kita. Apakah kita bisa membedakan misalnya orang dipukulin dan orang operasi plastik? Kan susah. Pertama dipukulin gak pernah, alhamdulillahirrabbilalamin. Operasi plastik apalagi gak pernah dan gak mampu. Iya. Kemudian pertemuan keluarga dong. Jadi susah kan? Oh mau datang pertemuan keluarga, om ini datang nih. Enggak deh, pasti bikin gara-gara. Tapi lumayan ada om itu yang biasanya bilang, sudah kita tidak usah bicara politik demi perdamaian keluarga. Kita bicarain yang om itu aja, katanya baru ya kan. Bercerai, selingkuh, poligami. Iya, kemudian apa ya, foto pernah merasakan? Foto susah ya, foto susah. Jari satu susah, iya, jari dua susah. Saya kan muslimah, bagaimana mungkin? Masa saya foto mengacungkan jari tengah kan? Saya mau mengacungkan jari tengah tapi this is live television. Jadi lebih susah lagi. Iya. Kemudian apalagi ya, oh iya sepupu A bilang saya pilih capres ini karena ada program kartu-kartuan misalnya. Kemudian saya pilih, enggak saya pilih capres yang itu karena kartunya cuma satu. Ingat ya debat yang kemarin ya, debat cawapres yang kemarin. Itu perdebatan yang sangat gak worth it, bikin pertengkaran keluarga lagi. Bagi saya nih ya, worth it kalau kita berantem, kalau ada calon yang bilang bahwa saya punya program Kartu Indonesia Selamat Dunia Akhirat itu. Iya,
Dengan berbagai keributan ini saya kira saya dan kita semua sering berharap ya bahwa pemilu ini cepat berlangsung gitu, berlangsung dan selesai dengan jujur, adil dan amanah. Sama seperti partai yang setiap hari muncul di televisi bilang, udah, belum Mbak, tanggal 17 April. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, seperti tadi yang sudah saya katakan di awal acara, di tengah situasi politik yang sangat panas ini, kita sepertinya kehilangan selera humor. Karena malam hari ini saya undang Anda untuk tetap bergabung bersama Rosi. Tema kita hari ini adalah humor, hoax, dan politik. Silahkan kirimkan komentar Anda ke Twitter mention @KompasTV, hashtagnya adalah humor politik. Malam hari ini saya bersama seorang yang tadi saja baru tampil, ia Sa'diah Ma'ruf. Ia adalah komedian Indonesia, komedian perempuan pertama Indonesia saya rasa, yang terpilih dalam 100 BBC Women atau perempuan paling berpengaruh dan menginspirasi di dunia tahun 2018 versi BBC. Perempuan yang masuk dalam daftar itu adalah mereka yang berusia 15 hingga 94 tahun, mulai dari pemimpin, pelopor, dan pahlawan sehari-hari. Sa'diah disejajarkan dengan sejumlah tokoh dunia seperti Julia Gillard, mantan Perdana Menteri Australia. Mereka berasal dari 60 negara. Selamat malam, Sa'diah. Selamat malam. Wah, keren banget bisa menjadi berada di 100 tokoh dunia versi BBC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya cita-cita saya masuk dalam daftar terkaya, Mbak Rosi. Tapi kalau profesinya komika kayaknya agak lama sih. Itu lebih ngaruh kayaknya ya. Lebih ngaruh. Lebih bangga ya. Terkaya pasti berpengaruh dan menginspirasi juga. Next time, siapa tahu menjadi the Ya Allah. richest stand up comedy. Saya baru mengikuti, memfollow akun Twitternya Sa'diah. Sa'diah ini ternyata kalau tampil selalu membawa isu-isu perempuan. Buat Sa'diah, seberapa menyeramkan atau seberapa susah untuk membawakan humor politik? Bagi saya seharusnya tidak susah, tetapi kita berbicara di situasi di mana masyarakat kita sudah sedemikian jauh terpolarisasi sehingga apapun yang kita sampaikan seringkali dikaitkan dengan politik elektoral. Misalnya begini, saya banyak membawakan humor tentang intoleransi atau ekstremisme dan sebagainya. Kemudian pada suatu hari ada akun Twitter salah satu pasangan calon yang memasang foto saya tanpa menghubungi saya terlebih dahulu kebetulan. Memasang foto saya sebagai bagian dari kampanye? Atau apa? Sebagai apresiasi BBC 100 Women itu, tetapi bentuknya seperti meme dan ada logo. Dan ada logo pasangan calon tertentu. Bagi saya itu menjadi sesuatu yang membuat saya cukup resah. Artinya ketika saya menyampaikan sesuatu bukan berarti saya menyatakan dukungan kepada A atau melawan B misalnya. Tetapi memang ini adalah bagian dari keresahan, aspirasi saya dan cara saya untuk berdialog bersama-sama kita semua sebangsa. Jadi tantangannya di situ. Dan seorang Sa'diah Ma'ruf itu menjadikan stand up comedy itu juga sebagai bagian dari menyuarakan aspirasi politik kamu.
harapan saya demikian karena politik sebenarnya bukan semata-mata politik elektoral. Sikap kita terhadap kondisi perempuan, sikap kita terhadap kondisi keumatan misalnya, sikap kita terhadap kondisi bangsa, bagi saya itu semuanya adalah sikap politik. Hanya karena wajahnya Sadiah dipakai untuk salah satu pasangan calon tertentu, apakah itu kemudian menghentikan Sadiah untuk berhumor politik saat ini? Apa cuman itu alasannya? Sama sekali tidak, artinya yang tadi saya tampilkan di awal tadi itu juga saya bawakan di beberapa forum yang lain. Bagi saya aspirasi itu adalah bagian dari profesi saya dan bagian dari alasan saya untuk berada di panggung sebagai stand up comedian, bukan hanya untuk hura-hura dan menghibur, sehingga apapun tantangannya bisa kita atasi dan kita harusnya bisa saya atasi dan saya bisa navigate agar tidak mengganggu integritas kita. Oke. Kalau di Amerika misalnya ya. Para komika itu kan banyak sekali yang bisa melakukan humor tentang politik, terutama misalnya tentang Trump misalnya, ya kan? Kenapa di sini kita nggak berani? Nggak berani karena sama pemimpinnya atau nggak berani sama relawannya? Sulit sekali. Saya sering merenungkan hal ini. Saya ingat betapa misalnya Warkop ya, Mbak Rosi, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Setiap akhir filmnya, bagi saya itu adalah hal paling subversif yang pernah saya lihat pada masa Orde Baru. Ya, pada masa Orde Baru. Kenapa demikian? Saya kira Warkop, saya belum cross check dengan beliau ya, Mas Indro misalnya. Saya kira Warkop itu membuat film yang sedemikian slapstick dengan perempuan berbikini dan sebagainya hanya untuk mempertahankan kalimat itu tetap ada. Karena saya kira seperti itu, karena itu reminder yang sangat kuat. Nah, saat ini kita tidak tahu lagi yang kita lawan siapa. Yang kita lawan siapa? Yang kita lawan siapa pada saat itu kita berbicara soal rezim yang represif. Kita tahu ada pemerintahan Orde Baru yang kalau tersinggung sedikit betul bisa panjang urusannya. Bisa panjang Tapi urusannya. Kalau sekarang ini kita nggak tahu. Kalau sekarang kita berbicara soal ya organisasi masyarakat misalnya yang kemudian menekan komika, mempolisikan komika misalnya. Tetapi juga pemerintah yang menurut saya juga tidak akomodatif dengan menggunakan pasal-pasal karet UU ITE. Tapi kan sebenarnya kalau sekarang dibilang kebebasan berbicara, semua bisa bicara apapun. Tapi kan masyarakatnya yang kemudian Anda nggak melihat bahwa masyarakat kita sekarang gampang banget apa-apa dilaporin. Sehingga tidak terlalu terbiasa untuk mendengar atau berhadap-hadapan secara gagasan, kritik gitu. Komika kan beberapa kali juga dilaporkan. Betul. Kan? Iya. Jadi itu yang membuat komika itu takut untuk bicara soal politik. Saya kira jadi lebih ini salah satu tantangan orang berkarya sebenarnya, self censorship ya gitu. Bagaimana kita kemudian merasa tertekan sendiri, tidak tahu yang menekan siapa, apa dan sebagainya, kemudian menegosiasikan sebelum mengekspresikan. Saya kira kesulitannya ada di situ dan ini testimoni dari salah satu penonton saya bukan bicara sendiri. Kami baru saja menyelenggarakan komedi festival yang cukup besar, ada 60-an komika lebih tampil dan di Twitter salah satu penonton saya ikut dalam komedi festival tersebut, salah satu penonton saya menyampaikan kekecewaannya. Pada? 60 lebih komika tampil hanya 3 orang dia bilang yang tidak bicara soal kelamin. Ini saya kira menunjukkan betapa komedi atau stand up comedy yang seharusnya jadi medium bersuara ketika ada festival yang begitu besar menjelang pemilu pula, semuanya memilih untuk merunduk. Nggak ada yang berani bicara soal politik pada ini kita semua bicara soal seks, ngomong jorok, kelamin dan sebagainya. Iya. Oke. Apa kaitan antara humor dan politik? Kami kembali sesaat lagi.